kembali lagi bersama saya Ayesayka Channel. Nah oke, pada video kali ini kita sudah memasuki di bab 6 ya, yaitu Basic Configuration. Nah ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 6 ini ya. Yang pertama ada konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, trig upload CLI, lalu IP service, dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah oke, kita akan melakukan konfigurasi dasar ya teman-teman, salah satunya itu hostname. Nah oke, langkah awalnya kita bisa membuka PNet dengan IP yang didapat dari VMware ya kalau saya ya. Nah langkah awalnya adalah environment PNet Lab-nya itu sendiri ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyimpan satu perangkat ataupun satu environment yang masih kosong. Jadi di dalamnya itu gak ada perangkat apapun ya. Jadi belum ada konfigurasi apapun ya teman-teman. Nah oke, di sini karena kita ingin mengkonfigurasikan perangkat mikrotik, maka kita bisa mendapatkan perangkat mikrotiknya dengan cara kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih yang node, lalu kita bisa pilih yang mikrotik router OS ya teman-teman. Nah oke, di sini untuk namanya masih auto ya, default saja mikrotik. Lalu untuk image ini kita tidak usah ganti ya, mikrotik strip 6.49. Nah lalu kita ke bawah. Nah di sini untuk yang camo option kita kosongin saja ya teman-teman. Kita hapus semuanya agar kosong. Sebentar, nah ini kita kosongin saja. Nah oke, jika sudah kita bisa save saja ya teman-teman, save. Nah oke, kita bisa klik yang tombol start ini agar aktif ya. Nah oke, ini mikrotiknya sudah aktif ya teman-teman. Nah oke, untuk mengaktifkan mikrotik menggunakan Winbox, kita itu perlu bantuan cloud ya teman-teman, cloud. Jadi cloud ini diibaratkan seperti ISP atau WiFi kita yang memberikan internet yang terhubung pada Ether 1 di router mikrotik kita ya. Nah cara mendapatkannya kita bisa klik kanan lagi. Nah kita pilih yang network ya sekarang, network. Nah lalu di sini kita memberikan nama atau prefixnya itu kita beri nama ISP saja. Nah lalu type-nya itu kita beri yang manajemen cloud ya teman-teman. Nah untuk type manajemen cloud itu mendapatkan IP private rank 192 ya teman-teman, yang awalnya itu 192. Nah kalau yang cloud NAT itu IP private ranknya itu yang 10 10 10 itu ya teman-teman. Nah oke, di sini kita pilih saja manajemen cloud. Nah jika sudah, kita bisa save saja. Nah oke, di sini sudah muncul ISP ya teman-teman, atau WiFi-nya kita. Nah lalu kita bisa klik yang tanda colokan seperti ini, lalu kita bisa tarik kabelnya hingga ke ISP-nya ke atas ini. Nah oke, ini bisa kita save saja. Nah oke, ini sudah terhubung ya teman-teman, berarti dengan ISP-nya. Nah oke, sekarang kita bisa klik 2 kali ya pada perangkat mikrotiknya. Lalu ini artinya kita sudah masuk terminal mikrotik ya. Kita geser-geser saja karena mikrotik ini agak lemot ya teman-teman. Nah oke, kita bisa login dengan admin. Lalu tanpa password ya teman-teman, karena kita belum memasukkan password, jadi kita kosongin saja. Oke, ini kita bisa no saja. Nah oke, kita di sini bisa enter, lalu kita bisa ctrl-c. Oke. Nah ini tidak bisa di enter ya, ini harus digerakkan seperti ini dulu, baru bisa di enter. Ini harus di kayak gini ya. Nah oke, di sini kita bisa mengecek dulu apakah mikrotiknya itu sudah mendapatkan IP atau belum ya. Kita bisa mengetikkan perintah IP address print. Ini kita bisa enter saja. Nah oke, di sini kita sudah mendapatkan IP address secara DHCP atau otomatis ya, yaitu 192.168.0.106 ya teman-teman. Nah oke, teman-teman bisa masuk ke Winbox, lalu di sini sudah terdapat IP-nya ya, yang tadi kita dapatkan dari terminal mikrotiknya. Lalu teman-teman bisa login dengan admin, passwordnya kosong ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita bisa connect saja ya di sini. Nah oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah teman-teman bisa klik tanda silang saja. Nah oke, kita akan melakukan konfigurasi hostname ya. Hostname itu merupakan router identity ya teman-teman. Nah digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita buka Winbox-nya kembali. Nah konfigurasi hostname di router mikrotik yang menggunakan perantara Winbox itu terdapat 2 cara ya, yaitu menggunakan Graphical User Interface atau CLI, lalu command line atau GUI ya teman-teman. Nah oke, kita akan menggunakan cara yang GUI terlebih dahulu ya. Kita bisa klik sistem, lalu kita klik identity.
Nah, oke, di sini namanya masih mikrotik ya, teman-teman. Nah, kita ganti saja menjadi misal RB. Di sini kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi RB ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa buka Pinet Lab-nya. Nah, oke, di sini kita bisa enter saja. Nah, oke, ini juga sudah berubah menjadi RB ya. Nah, sekarang kita akan coba cara yang menggunakan CLI ya, teman-teman. Kita bisa buka New Terminal yang ini. Nah, kita bisa CTRL-C saja ini. Kita new password, kita enter, lalu kita CTRL-C. Nah, kita cek dulu verifikasi router kita, nama hostname-nya itu apa ya. Kita bisa ketik sistem identity seperti ini, lalu print ya, teman-teman. Nah, oke, di sini namanya RB ya, teman-teman. Nah, untuk mengganti hostname secara CLI itu caranya kita bisa ketik sistem, bentar, lalu kita bisa ketik identity. Nah, lalu kita bisa ketik set name ya, teman-teman. Set name, lalu sama dengan, nah, misalnya teman-teman mau ganti apa? Saya mau ganti RB Ayesa misalnya ya. Kita bisa enter saja. Nah, lalu kita bisa ketik print ya, teman-teman. Oh, maaf, salah, teman-teman. Kita kembali lagi ya ke yang set name. Lalu di sini saya ganti RB strip Ayesa. Misal seperti ini, kita bisa enter. Lalu kita bisa print ya. Nah, oke, ini sudah terganti ya, teman-teman. Ini maaf, saya salah karena saya kurang tanda strip ya. Nah, oke, kita akan coba cek di terminal Pinet Lab-nya. Kita bisa enter. Nah, ini sudah terganti menjadi RB strip Ayesa ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya terlebih dahulu. Nah, IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet ya, teman-teman. Nah, jadi IP address itu diibaratkan seperti identik number rig pada suatu perangkat ya. Konfigurasi IP address itu dapat dilakukan dengan dua cara ya, teman-teman. Bisa menggunakan menu pada Winbox yang berbasis GUI atau menu terminal pada Winbox yang berbasis CLI ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, oke, ini IP-nya pastikan sudah terhubung dengan Winbox ya, teman-teman. Nah, konfigurasi IP address itu bisa dilakukan dengan dua cara ya, yaitu GUI dan CLI. Untuk GUI, caranya kita bisa klik yang IP, lalu kita bisa klik addresses. Nah, di sini saya memiliki IP address default yang berada di interface Ether 1 ya, teman-teman, berasal dari DHCP atau dari ISP ya, yang statusnya itu D, yaitu dynamic. Nah, kita akan menambahkan IP address secara GUI ya. Kita bisa klik tombol yang plus ini, yang biru ya. Nah, di sini kita bisa mengisi IP address-nya, yaitu 192.168.88, lalu 1/24. Nah, misal saya mengisi IP address-nya seperti ini, lalu kita bisa interface-nya itu bisa pilih yang Ether 2, lalu kita bisa apply. Nah, oke, ini sudah otomatis ya network-nya, lalu kita bisa oke saja. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman, IP yang baru saja kita tambahkan. Nah, jika secara CLI kita bisa pergi ke new terminal. Nah, oke, kita bisa enter saja. Ini kita CTRL-C ya. Nah, lalu kita bisa mengetikkan perintah IP address print. Nah, seperti ini, kita bisa enter saja. Nah, di sini kan sudah ada IP-nya. Kita ketik lagi interface print ya. Nah, kita bisa enter. Nah, di sini misalkan saya akan menambahkan IP address pada Ether 3 ya, karena kan tadi yang Ether 1 dan Ether 2 itu sudah ada IP-nya ya. Oke, kita akan coba. Kita bisa ketik IP address seperti ini. Lalu kita bisa mengetikkan perintah add address. Lalu sama dengan misal di sini saya menambahkan 192.168 lalu 77.1/24 ya, teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan interface lalu Ether 3 sama dengan misal Ether 3 ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa enter saja. Kita bisa print. Nah, ini kita sudah punya 3 IP address ya, teman-teman, dari Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba untuk menghapus IP address ya. Misal kita hapus yang Ether 3. Nah, kita bisa mengetikkan di perintah remove seperti ini, lalu number 2 atau number 2. Nah, karena ini Ether 3 itu berada pada number 2, jadi kita tulis saja number 2 ya. Nah, untuk
Ether 1 berarti berada pada number 0, Ether 2 berada pada number 1, lalu Ether 3-nya berada pada number 2 ya. Ini adalah yang pagar ini number ya teman-teman. Oke, kita bisa enter, lalu kita bisa ketik print. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman IP address dari Ether 3-nya. Nah, oke, kita akan coba meng-disable dan meng-enable IP address ya. Jadi, kita bisa menyalakan dan mematikan IP address. Lalu kita itu bisa memodifikasi IP address-nya ya, teman-teman. Nah, kita coba dulu yang GUI ya. Kita bisa klik IP, lalu kita klik addresses, lalu kita bisa klik yang Ether 2 ya. Kita bisa klik Ether 2, lalu kita bisa klik yang ini, tanda silang merah ini. Nah, oke. Ini sudah tidak aktif ya teman-teman, IP yang dari Ether 2. Nah, caranya untuk menggunakan CLI adalah kita bisa buka new terminalnya. Nah, kita bisa ketikkan perintah disable number 1 ya, misalnya terus seperti ini, kita bisa enter, kita print. Nah, oke, ini number 1 atau IP address yang ada pada Ether 2 itu sudah tidak aktif ya teman-teman, ada tanda silangnya. Nah, maaf, ini saya salah ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung saja nanti mengetikkan disable number 1. Sebelumnya teman-teman bisa mengetikkan perintah IP address terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara mengaktifkannya lagi, teman-teman tinggal ketik saja enable number 1 seperti ini. Kita bisa print. Nah, ini yang Ether 2 atau number 1-nya sudah aktif lagi ya teman-teman. Nah, lalu kita akan memodifikasi atau mengedit IP address ya teman-teman. Kita bisa ketik set 1 address seperti ini, lalu sama dengan 192.168.99 misal, lalu 1/24. Nah, oke, seperti ini. Misalnya ini IP yang benar ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa enter, kita bisa ketik print. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman, sudah berganti, yaitu 192.168.99.1/24. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu tricks about CLI ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, oke, kita bisa menuju saja ke Winbox-nya, lalu kita bisa klik yang new terminal. Nah, yang ini. Nah, di sini itu sebenarnya sama seperti di Linux ya, cuman hanya beda perintah saja. Nah, kalau di Linux kan masuk ke sebuah directory itu mengetikkan perintah cd ya. Kalau di Mikrotik itu kalau mau masuk di sebuah menu itu kita bisa mengetikkan, misal di sini sebentar saya extract dulu. Misal di sini kita mengetikkan perintah /system. Ini misal ya. Nah, menu di sini itu seperti direktorinya pada Linux ya teman-teman. Nah, misal di sistem ini kita pingin ke identity, berarti kita bisa ketik /system identity. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, oke, ini sudah menuju ke sistem identity ya. Nah, jika teman-teman ingin kembali ke menu awal lagi, teman-teman bisa ketik saja / seperti ini. Nah, ini sudah kembali ke menu awal lagi ya, teman-teman. Nah, bisa juga nggak pakai / ya. Misal teman-teman yang nggak ingin ribet, tinggal ketik saja sistem seperti ini. Nah, misal identity. Lalu misal print. Nah, itu. Tidak usah ribet-ribet ya, seperti itu. Ini sudah ada namanya, yaitu RB strip AISA ya, teman-teman. Misal teman-teman itu ingin kembali ke satu menu sebelumnya, teman-teman bisa ketik ×2 seperti ini. Nah, ini kan tadinya kan di sistem identity ya. Nah, ini kembali lagi ke sistem, yaitu satu menu sebelumnya ya. Jika teman-teman ingin kembali ke menu awalnya lagi, teman-teman bisa ketik yang / saja. Nah, ini sudah kembali ke menu awal. Nah, misalnya itu teman-teman mau masuk ke menu interface. Nah, interface itu kan tulisannya panjang ya. Jadi, jika teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa ketik saja enter, lalu tab. Nah, ini sudah kan? Kita bisa enter. Nah, itu sudah masuk ke menu interface ya. Nah, kita bisa ketik saja print. Nah, oke, kita sudah mempunyai 4 interface ya, teman-teman, dari Ether 1 sampai dengan Ether 4 ya. Nah, oke, misal teman-teman itu lupa komennya nih. Misal di bagian sistem itu, fitur yang disediakan itu apa aja sih? Nah, kita itu bisa masuk ke sistemnya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa klik tanda tanya yang ada di keyboardnya teman-teman ya. Nanti dia langsung memberikan informasi. Kita coba ya, pakai tanda tanya yang di keyboard. Nah, ini. Banyak ya teman-teman menu-menu di sistem seperti ini. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu IP service ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya.
Nah, API service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS ya. Nah, akses mikrotik itu ada banyak ya teman-teman, itu semua mempunyai port-port ya. Nah, misal di sini kita klik yang IP, lalu kita klik yang menu service. Nah, di sini terdapat port-port yang tersedia ya teman-teman. Nah, oke, kita akan melakukan lab ya. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan lab ya teman-teman. Nah, IP service juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut ya teman-teman. Nah, dengan itu mikrotik kita bisa aman ya. Nah, misalnya untuk SSH atau telnet kita ganti portnya atau kita matikan. Jadi nanti itu nggak sembarang orang bisa masuk ke mikrotik kita ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama kita bisa disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Yang kedua ada merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000 ya. Lalu login kembali ke router menggunakan default port. Lalu login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini kita akan meng-disable semuanya kecuali SSH dan Winbox ya teman-teman. Kita caranya itu begini. Misal di API di sini kita bisa klik yang tanda silang merah ini. Nah, ini juga kita bisa klik yang tanda silang merah. FTP juga, FTP, kecuali Winbox dan SSH ya teman-teman. Nah, ini kita telnet juga kita nonaktifkan. WWW-nya juga kita nonaktifkan. Nah, ini sudah ya, SSH dan Winbox-nya itu masih aktif ya. Nah, kita langsung saja buka command prompt. Kita akan coba telnetnya di sini apakah bisa. Kita ketik saja telnet 192.168.1.119. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman karena telnetnya sudah kita disable ya. Nah, oke, sekarang kita akan mengubah port SSH dan Winbox-nya ya. Di sini kita bisa klik yang SSH ya, klik 2 kali bisa. Lalu kita akan ubah portnya menjadi 9022 seperti ini. Nah, untuk available from kita bisa isi IP ya teman-teman. Misalnya yang bisa SSH itu hanya IP 136 atau berapa. Tapi ini nggak usah ya, kita bisa klik apply, lalu kita bisa oke. Nah, ini sudah berubah menjadi 9022 ya. Lalu kita juga akan mengubah port Winbox-nya ya teman-teman. Kita bisa klik yang Winbox, lalu kita ubah menjadi 3000 ya. Nah, seperti ini kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, ini sudah berubah menjadi 3000 ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk login yang Winbox saja ya. Kalau yang SSH teman-teman bisa coba sendiri. Kita bisa buka menu New Winbox. Nah, di sini kita sudah memasukkan IP dari router mikrotiknya. Di sini kita bisa tambahkan titik lalu portnya yaitu 3000 ya teman-teman. Seperti ini port dari Winbox-nya ya yang tadi sudah kita ganti. Nah, lalu kita bisa connect. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa terkonek ya. Nah, oke, di sini kita akan mengganti portnya lagi, lalu kita juga akan mengaktifkannya semua dulu ya. Kita bisa klik yang API terlebih dahulu, lalu kita bisa klik yang tanda centang biru ini. Kita enablekan. Nah, lalu yang API ini juga kita klik. FTP juga kita klik ya. Kita klik semuanya dulu agar aktif semua. Lalu kita akan mengganti port SSH-nya menjadi 22 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa apply saja, lalu kita oke. Nah, oke, lalu kita juga akan mengganti yang Winbox menjadi semulanya yaitu 8291. 8291. Kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, untuk available from-nya teman-teman bisa hapus, nggak apa-apa ya, seperti ini. Kita bisa klik oke saja. Ini juga kita bisa hapus saja, nggak apa-apa. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjutin materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu router OS login management ya, teman-teman. Nah, kita itu akan belajar terkait siapa saja user yang dapat mengakses mikrotik kita ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, posisi kita dalam mengakses mikrotik itu menggunakan user admin ya, teman-teman, yaitu user default. User admin itu merupakan user root pertama dalam mikrotik kita ya. Ketika kalian melakukan administrasi jaringan mikrotik dengan menggunakan user admin, maka ini dinilai tidak aman ya teman-teman, karena ada hacker yang mencoba melakukan serangan brute force ke mikrotik kita ya. Nah, ini dia hacker lagi mencoba untuk masuk ke mikrotik kita ya teman-teman. Brute force itu merupakan login secara terus-menerus dengan menggunakan segala kemungkinan yang ada ya teman-teman, atau metode penyerangan ke sebuah sistem ya.
Nah, langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini kita bisa membuat user baru ya. Kita bisa membuka Winbox-nya, teman-teman bisa membuka Winbox, lalu bisa klik yang menu sistem, lalu bisa klik yang users yang ini. Nah, di sini kan ada user group ya, teman-teman. Nah, untuk grup ini terdapat 3 ya, yaitu full, read, dan write ya, teman-teman. Pada bagian user, terdapat user default bawaan yaitu admin ya. Kita akan membuat user baru ya teman-teman. Kita bisa klik tombol yang plus ini yang biru. Lalu di sini misal namanya saya Ayesa ya teman-teman. Di sini nama saya sendiri Ayesa seperti ini. Nah, lalu untuk grup atau hak aksesnya kita bisa pilih yang full ya. Lalu untuk allow address-nya kita bisa isi secara default ya teman-teman, yaitu seperti ini 000. Nah, karena kita itu agar bisa diakses dari IP mana saja ya. Untuk password kita itu bisa misalnya 123 saja yang mudah karena ini hanya latihan ya. Nah, untuk confirm passwordnya kita bisa tulis lagi 123. Lalu kita bisa klik yang apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita coba meng-disable user yang admin ya. Yang ini kita bisa klik yang tanda silang ini. Nah, oke, ini user admin sudah tidak aktif ya, teman-teman. Nah, untuk melakukan pengujiannya, kita bisa masuk ke menu New Inbox. Lalu kita bisa login dengan Ayesa di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini portnya tidak usah ya, karena tadi kita sudah ganti ya. Lalu passwordnya kita bisa masukkan 123. Kita bisa connect saja. Nah, oke, teman-teman, ini sudah bisa ya, teman-teman, sudah bisa connect. Lalu kita bisa klik yang sistem, lalu kita bisa klik yang users. Nah, oke, ini sudah berhasil login ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu mau melihat siapa saja user yang aktif itu, caranya bisa klik yang aktif user ya. Nah, oke, ini saja ya, teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir yaitu group ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user ya teman-teman. By default itu terdapat 3 grup di Mikrotik yaitu full, write, dan read ya, atau permissions. Nah, kalau yang full itu kita bisa melakukan akses, lalu untuk write itu dia itu bisa melakukan konfigurasi, yang nggak bisa itu FTP dan lain sebagainya. Lalu untuk yang read itu kita bisa melakukan beberapa konfigurasi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa membuka Winbox-nya, lalu teman-teman bisa masuk ke menu sistem, lalu ke menu users. Nah, di sini kita mempunyai user Ayesa yaitu dengan kriteria full ya teman-teman. Kita akan coba membuat user dengan kriterianya ya. Kita bisa klik yang tanda plus ini. Lalu di sini namanya tidak usah diubah, default saja. Untuk grup atau kriterianya kita pilih read. Lalu untuk allowed address kita default saja ya. Untuk passwordnya kita bisa, misal kita kasih 1, 2, 3, 4. Di sini juga kita bisa kasih 1, 2, 3, 4 ya. Nah, oke, kita bisa langsung apply saja. Lalu kita bisa oke. Nah, lalu kita akan uji coba menggunakan New Inbox. Nah, di sini kita bisa masukkan loginnya yaitu user 1, lalu passwordnya 1, 2, 3, 4, lalu kita bisa connect. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman dengan permissionnya itu hanya read saja ya, tidak bisa dibaca. Nah, kita bisa klik yang menu IP address, IP lalu addresses. Nah, ini kita nggak bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman karena ini hanya read ya teman-teman, atau hanya baca saja. Nah, misalnya di sini kita bisa klik yang menu sistem, lalu kita bisa klik yang user. Nah, ini juga nggak bisa diedit ya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke user Ayesa lagi yang ini. Nah, lalu kita bisa buat user yang kedua ya, teman-teman. Kita bisa klik yang plus, lalu di sini user 2. Di sini grup atau kriterianya itu kita pilih yang write ya sekarang ya. Kita write, lalu allow address-nya biasa, default saja. Lalu passwordnya misal samain aja ya teman-teman, seperti yang tadi 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lalu kita bisa klik yang apply, lalu kita bisa oke. Nah, oke, kita akan uji coba ya menggunakan New Inbox. Di sini kita bisa masukkan user 2. Ini kan passwordnya tadi sama, jadi tidak perlu diubah, kita bisa connect langsung. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, write itu bisa melakukan beberapa konfigurasi kecuali FTP dan UD ya. Nah, kita coba klik yang menu sistem, lalu kita bisa klik yang users.
Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa diedit atau nggak bisa ditambahin lagi, karena ini itu nggak diizinkan ya. Lalu kita bisa klik yang menu IP, lalu kita bisa klik yang addresses. Nah, untuk IP address ini bisa ya teman-teman, kita bisa mengeditnya atau kita bisa menambahkannya. Karena ini itu diizinkan ya teman-teman. Sekian video bab 6 yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah!